Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoda Febransyah dari kelas akuntansi C dengan nomor NPM C1C020002. Di sini saya akan menjelaskan tentang perihal soal UTS Pancasila yang berisikan 5 pertanyaan. Yang pertama, maksud dari pernyataan tersebut ialah pendidikan Pancasila sudah dikenal secara umum di perguruan tinggi dan sifatnya wajib diikuti, di mana negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Kemudian, mata kuliah Pancasila penting dipelajari karena merupakan proses lanjutan pembentukan karakter bagi manusia, di mana akan berlangsung sampai manusia itu menemui ajalnya dan dapat lebih fokus dalam pembinaan pemahaman dan penghayatan mengenai ideologi bangsa Indonesia. Nomor 2, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, pengakuan adanya causa prima, yaitu sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing, beribadah dan menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama tetapi diwajibkan memeluk agama, di mana negara melarang adanya ateisme atau tidak mempercayai Tuhan di Indonesia. Kemudian contoh sikapnya dalam sila pertama, menjalankan agama sesuai dengan syariat agamanya masing-masing. Misalnya agama Islam menjalankan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ibadah Islam. Nilai Pancasila kedua terbagi menjadi 3. Yang pertama, menerapkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Universal itu meluas, artinya meluas. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat. Contohnya sikap yang mencerminkan sila kedua, yaitu menghargai pendapat orang lain dan orang lain menghargai pendapat kita sendiri. Yang ketiga, nilai Pancasila sila ketiga. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, nasionalisme dalam diri. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau contohnya, mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Nilai sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sebagai warga negara Indonesia, setiap manusia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama. Contoh nilai sila keempat, mengadakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama, di mana
Dimana kalau mengambil keputusan tuh berunding dulu agar mendapat hasil yang terbaik dan tidak ada pertentangan di antara yang lain lagi nantinya. Nilai sila kelima, harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Harus memahami hak dan kewajiban setiap orang. Contoh nilai sila kelima, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, di mana kita menghormati hak orang lain juga menghormati kita nantinya. Yang soal nomor 3. Soal nomor 3 bermula dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni kemudian BPUPKI menggelar sidang 1 Juni 1945 dengan tema Dasar Negara Kemerdekaan, kemudian Dasar Negara, kemudian terbentuknya panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno tersebut dan menjadikan dokumen tersebut teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian nomor 4 ada 4 pertanyaan di sana. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas. Pancasila sebagai identitas yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai tempat tetapi tidak melawan globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada nanti. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian yaitu Pancasila sebagai kepribadian yaitu mewujudkan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenaran dan juga kebaikannya. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup, yang artinya Pancasila dianggap nilai-nilai kehidupan paling baik. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan kesepakatan bulat antara wakil-wakil rakyat di masa lalu, menjelang dan sesudah proklamasi. Yang kelima, Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Di sini dijelaskan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu artinya memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ada pembedanya antara bangsa Indonesia dan bangsa negara lain. Yang kelima, soal nomor 5. Ada 4 inti dari soal nomor 5 yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di soal UTS Pancasila dari 5 soal tadi.
Kalau ada kurang salah kata atau kurang bagus dalam penjelasan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.